Halo teman-temanku sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia serta berlimpah rezekinya. Di sesi kali ini kita akan bahas 23 pinjol yang tidak memiliki debt collector lapangan atau yang biasa disebut dengan field collector, yaitu debt collector yang datang ke rumah. Jadi, galbay di 23 pinjol ini pasti aman dari kunjungan debt collectornya. Nah, hari ini kita akan bahas updatean terbaru pinjol legal yang terdaftar di OJK yang tidak ada debt collector lapangannya yang akan menagih Anda ke rumah. Siapa tahu di antara ke-23 pinjol ini ada satu atau bahkan beberapa pinjol yang sedang kalian pakai dan sudah mulai macet pembayarannya, atau Anda sudah ada rencana mau galbay. Mau tahu apa saja pinjolnya? Simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai Anda kelewatan atau miss informasinya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N, yaitu Grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Ini merupakan grup Facebook untuk kita saling berbagi info, saling sharing, saling menguatkan, dan saling berbagi pengalaman antara sesama anggota grup. Supaya mental Anda semakin kuat, Anda semakin mantap untuk tetap galbay. Supaya kalian bisa saling support dan saling menguatkan satu sama lain. Dan yang terpenting adalah, mulai bulan Januari 2025, kita akan adakan berbagi rezeki lewat kuis atau undian. Setiap bulannya akan kita adakan. Bahkan jika mungkin setiap minggunya nanti kita akan adakan berbagi rezeki lewat undian atau lewat kuis. Akan ada banyak pemenangnya dengan hadiah uang tunai sampai jutaan rupiah. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Mudah-mudahan lewat grup ini nantinya akan banyak yang terbantu ya teman-teman. Silahkan join lewat link yang ada di kolom komentar video ini, atau lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini, atau lewat link yang ada di bio akun YouTube Maro Channel ini. Debt collector, joki pinjol, jasa hapus data, atau jasa-jasa penipuan lainnya dilarang bergabung ke grup ini. Karena kalian tidak dibutuhkan di sini. Jika ketahuan, saya akan langsung kick kalian dan blokir kalian dari grup ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Bagi teman-teman yang baru nonton channel ini dan belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara di-subscribe channel ini, di-like, komen, dan juga dibagikan sebanyak mungkin supaya semakin banyak teman-teman kita yang tercerahkan lewat Maro Channel ini. Baik, kita langsung saja ke inti pembahasan kita. Karena masih banyak dari teman-teman yang selalu bertanya di kolom komentar video-video saya tentang pinjol yang mana sajakah yang aman untuk digalbay. Anda selalu bertanya, bagaimana dengan pinjol A, bagaimana dengan pinjol B, bagaimana dengan pinjol C? Apakah aman untuk digalbay? Aman di sini maksudnya adalah tidak dikunjungi debt collector. Jadi maksudnya adalah aman dari debt collector. Bukan berarti aman dari semuanya. Karena yang namanya galbay itu sudah pasti ada risikonya. Yaitu yang pertama, ditagih atau diteror sama yang namanya debt collector. Bukan debt collector, tapi debt collector. Debt collector itu semacam debt collector yang menagih lewat WA, SMS, ataupun lewat email, atau lewat telepon. Jadi mereka itu tidak turun ke lapangan. Mereka hanya di balik meja. Bahkan risikonya itu adalah diancam-ancam. Juga ada yang dikirimi ancaman atau teroran lewat WA, SMS, email, bahkan ditelepon langsung oleh si debt collectornya. Yang kedua, tentu bagi kalian pengguna pinjol legal, besar kemungkinan nama kalian akan tercatat di daftar blacklist BI Checking. Sehingga ketika kalian suatu saat nanti mau pengajuan, Anda akan terhalang dengan nama Anda sudah ada di blacklist atau di daftar BI Checking. Jadi itu adalah satu risiko yang tentu akan terjadi ketika Anda gagal bayar di pinjol OJK. Nah, kali ini saya akan informasikan bahwa setidaknya
ada 23 pinjol legal resmi OJK yang aman untuk digalbait. Ini saya kategorikan berdasarkan pengalaman teman-teman, baik yang curhat atau sharing lewat WA, lewat SMS, lewat email, maupun lewat telepon langsung bertelepon ke saya. Dan yang komen juga di kolom-kolom komentar video-video saya, baik di TikTok maupun di YouTube atau di Facebook Pro. Jadi ini adalah catatan atau pengakuan, semacam ringkasan dari semua komenan dan sharing dari teman-teman sekalian yang sudah mengalaminya. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu teman-teman ya. Sejujurnya saya menyampaikan ini kepada teman-teman bukan untuk dicontoh atau ditiru. Maksudnya bukan untuk disengaja galbait. Anda sengaja meminjam lalu kemudian Anda sengaja galbait di pinjolnya karena tidak ada DC lapangannya sehingga Anda merasa aman. Jangan ya teman-teman, bukan seperti itu konsepnya. Karena bagaimanapun juga, ini pinjol resmi OJK yang tentunya akan berdampak ke catatan buruk SLIK atau kualitas pembiayaan kalian nantinya ketika kalian butuh pembiayaan. Ya, siapa tahu suatu saat nanti kalian butuh pinjaman dana untuk pengembangan usaha kalian. Atau untuk beli kendaraan motor maupun mobil lewat kredit. Atau kalian butuh rumah ya, sehingga kalian membutuhkan pendanaan KPR, cicilan perumahan, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau memang kalian sudah siap dengan semua risiko itu, dan kalian memang sengaja mau menghancurkan pinjol dengan cara galbait di banyak pinjol, itu sudah menjadi pilihan pribadi kalian ya teman-teman. Artinya kalian sudah siap dengan segala risiko yang akan terjadi di belakangan hari. Jadi kalau yang seperti itu ya silakan ya teman-teman, karena seseorang itu tergantung dengan prinsip dan tujuannya serta cara pandangnya. Kalau prinsip dan tujuan kalian adalah untuk menghancurkan pinjol supaya tidak semakin banyak lagi korban-korban pinjol yang ada di Indonesia ini, saya sarankan lebih utamakan ke pinjol yang ilegal, yang tidak terdaftar di OJK. Memang itu terorannya akan sangat luar biasa sekali. Tapi apabila mental kalian tahan, itu tidak ada apa-apanya bagi kalian. Karena apapun ceritanya, mereka ini yang ilegal ini tidak akan berani datang ke tempat Anda karena mereka tidak punya debt collector. Selain itu, mereka kan tidak punya izin. Jadi mereka pasti takut dong untuk datang ke rumah Anda. Paling terorannya itu lewat telepon, lewat WA, lewat SMS, lewat email, dan lain sebagainya ya. Kalau mereka untuk datang berkunjung tidak akan mungkin. Dan Anda juga tidak akan kena yang namanya SLIK OJK ya, atau daftar hitam BI checking. Jadi Anda sangat aman sekali ketika Anda gagal bayar di pinjol-pinjol ilegal. Jadi bagi kalian yang mau rencana gagal bayar, mau menghancurkan pinjol, hancurkanlah pinjol yang ilegal terlebih dahulu. Karena itulah yang paling parah terorannya. Dan aman bagi kalian, terutama SLIK OJK kalian, dan juga kunjungan debt collector tidak ada. Itu sudah dipastikan tidak ada. Baik, kita lanjut teman-teman. Kita langsung saja ke daftar pinjolnya atau list pinjol yang aman untuk digalbait. Nah, yang pertama adalah Klik Kami. Klik Kami ini adalah pinjol legal OJK yang sudah berizin dan tidak ada debt collector lapangannya yang akan menagih ke rumah Anda. Nah, di Klik Kami ini, beberapa nasabah mengaku bahwa ada yang sudah setahun, 2 tahun, bahkan lebih dari 3 tahun lalu yang sudah galbait, tapi nasabahnya belum juga dikunjungi oleh debt collector lapangannya. Yang kedua, ada Bantu Saku. Bantu Saku juga merupakan pinjol legal OJK yang sudah terdaftar di OJK. Dan galbait lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sudah 4 tahun nasabah yang galbait di pinjol ini tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan. Selanjutnya adalah Cairin. Nah, Cairin juga pinjol legal OJK yang sudah terdaftar. Ada banyak nasabah di Cairin ini yang sudah galbait lebih dari beberapa tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 3 tahun, tidak ada debt collector lapangan yang nagih ke rumah nasabahnya. Lalu selanjutnya adalah Cash Cepat. Cash Cepat ini juga merupakan pinjol OJK dan tidak ada juga debt collector lapangannya yang nagih ke rumah. Walaupun suka ada pihak ketiga dari eksternal yang mengirimi email atau SMS yang mengatakan bahwa mereka akan datang ke rumah.
Tapi sampai saat ini pada faktanya mereka itu tidak pernah datang ke rumah. Selanjutnya adalah Maukes. Maukes ini adalah member dari Astra Group, dan Maukes ini ketika ada nasabah yang galbay setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, bahkan sudah ada yang 4 tahun tidak mereka kunjungi juga. Debt collector lapangannya tidak pernah datang untuk menagih ke rumah. Nah, yang selanjutnya adalah pinjam yu. Pinjam yu ini juga merupakan pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK dan tidak ada debt collector lapangannya yang nagih ke rumah. Lalu selanjutnya adalah pinjam gampang. Nah, pinjam gampang ini merupakan pinjol OJK yang tidak ada debt collector lapangannya. Karena ada beberapa nasabahnya yang sudah galbay sekian lama tapi tidak pernah juga dikunjungi oleh debt collector lapangannya. Baik yang ada di kota besar maupun yang ada di kota-kota kecil. Jadi tidak ada debt collector yang datang ke rumah. Yang selanjutnya adalah PinPlus. PinPlus juga merupakan pinjol OJK yang sudah terdaftar di OJK dan tidak memiliki debt collector lapangan. Sudah ada beberapa nasabah yang mengaku bahwa mereka sudah telat beberapa waktu atau beberapa lama, bahkan ada yang sudah tahunan tidak pernah dikunjungi oleh debt collectornya. Modal nasional. Nah, modal nasional ini tidak ada debt collector lapangannya. Mereka, nasabah-nasabahnya tidak pernah dikunjungi, walaupun mereka sudah telat beberapa tahun lamanya. Ada modal. Nah, ada modal ini juga merupakan pinjol OJK yang tidak punya debt collector lapangan. Lalu pinjam win-win. Pinjam win-win ini sebenarnya pada saat ini lagi ramai diperbincangkan karena banyak mencairkan dana, tidak ada debt collector lapangan yang nagih. Jadi pinjam win-win ini adalah merupakan suatu pinjol yang sangat gampang pencairannya. Terkenal pencairannya sangat mudah dan persyaratannya pun tidak terlalu rumit. Nah, yang selanjutnya adalah Samir. Samir ini juga merupakan pinjol legal OJK, tapi mereka tidak punya debt collector lapangan yang nagih ke rumah Anda. Lalu kemudian selanjutnya adalah Indosaku. Nah, Indosaku ini juga merupakan pinjol legal OJK yang tidak pernah ada debt collector lapangan yang nagih ke rumah. Lalu yang selanjutnya adalah IKES. IKES juga pinjol legal OJK, tidak ada debt collector lapangannya. Yang selanjutnya adalah pinjam duit. Ini merupakan pinjol legal OJK yang sudah berizin dan tidak ada debt collector lapangannya yang nagih ke rumah nasabah. Nah, selanjutnya adalah Watas. Watas ini juga merupakan pinjol legal, tidak ada debt collector lapangannya. Yang selanjutnya adalah Kredito, ya. Kredito, yaitu kredit pinjol legal OJK, tidak ada debt collector lapangannya yang nagih ke rumah. Lalu yang selanjutnya adalah 360 kredit. 360 kredit, bukan 360 kredit ya, enggak pakai T. Jadi ini juga merupakan pinjol OJK yang tidak ada debt collector lapangannya yang nagih ke rumah berdasarkan pengakuan beberapa atau sejumlah nasabah. Selanjutnya adalah Ada Kami. Nah, Ada Kami ini merupakan pinjol legal OJK yang tidak ada debt collector lapangannya yang nagih ke rumah. Kemudian Ada Pundi. Ada Pundi ini juga merupakan pinjol legal OJK yang tidak memiliki debt collector lapangan yang nagih ke rumah Anda. Selanjutnya adalah Ivoji. Ivoji ini juga merupakan pinjol OJK, tidak ada debt collector lapangannya. Yang kemudian adalah Dana Bijak. Nah, Dana Bijak ini juga pinjol legal, tidak ada debt collector lapangan. Selanjutnya adalah Rupiah Cepat. Rupiah Cepat juga pinjol legal OJK yang tidak memiliki debt collector lapangan. Di Rupiah Cepat ini sudah banyak nasabah yang mengatakan bahwa mereka sekalipun tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan. Nah, selanjutnya adalah Uang Mi. Nah, untuk Uang Mi ini juga merupakan pinjol legal OJK yang tidak ada debt collector lapangannya yang nagih ke rumah. Selanjutnya adalah Dana Rupiah. Dana Rupiah ini merupakan pinjol legal OJK yang juga tidak mempunyai debt collector lapangan yang nagih ke rumah nasabahnya. Nah, itu dia teman-teman ya, 23 pinjol legal OJK yang terdaftar di OJK yang belum atau yang tidak memiliki debt collector lapangan yang datang ke rumah Anda. Sampai di akhir tahun ini, belum ada informasi bahwa pinjol-pinjol tersebut memiliki debt collector atau field collector yang datang berkunjung ke rumah Anda.
Sampai pada akhir Desember 2024 ini, tidak ada yang namanya debt collector dari pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi. Walaupun beberapa nasabah dari mereka itu sudah telat lebih dari bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah telat sampai 4 tahun, bahkan lebih, tapi tidak ada debt collector yang datang berkunjung ke rumah mereka. Yang ada hanyalah ancaman-ancaman atau SMS-SMS atau WA-WA yang mengatakan bahwa kami akan datang, kami akan bawa RT RW, kami akan laporkan Anda ke polisi dan lain sebagainya. Itu hanyalah cara mereka menagih Anda supaya Anda segera bayar. Namun kenyataannya semua itu adalah hoax. Tidak mungkin RT RW mengurusin hutang-hutang Anda. Tidak mungkin polisi mengurusi hutang Anda karena tidak ada pasal yang ke sana ya. Karena gagal bayar itu bukanlah suatu tindakan kriminal atau pidana. Tidak mungkin juga debt collector-nya datang karena memang mereka tidak punya debt collector. Nah, jika teman-teman ada melihat postingan atau video-video yang mengatakan bahwa mereka ini punya debt collector lapangan atau pinjol-pinjol ini dikatakan bahwa mereka ada debt collector lapangan, jangan langsung percaya. Karena bisa saja itu adalah oknum-oknum yang berkepentingan untuk membuat nasabahnya ketakutan. Dan nanti kalian akan digiring untuk mengikuti saran mereka. Mereka akan menawarkan semacam jasa pelunasan hutang atau jasa galbay pinjol. Nah, biasanya mereka ini akan membuat akun-akun, bahkan akun mereka besar di TikTok dan di beberapa media sosial lainnya. Mereka juga berani live untuk menawarkan jasa-jasa yang seolah-olah mereka bisa membantu Anda, padahal sebenarnya mereka mau menjebak Anda. Nah, yang saya maksud di sini, ketika Anda gagal bayar dan Anda ketakutan kepada debt collector, jangan pernah mau tergoda atau terjerat dengan rayuan-rayuan maut mereka ini. Karena semua yang mereka buat ini hanyalah untuk menipu Anda, untuk mengambil keuntungan dari ketakutan Anda. Sehingga nanti Anda akan semakin terjerat dan akan semakin banyak nanti debt collector yang meneror Anda. Anda akan semakin terjerat di beberapa pinjol karena data-data Anda biasanya akan dipakai, disalahgunakan oleh mereka untuk minjam ke pinjol-pinjol lainnya yang dimana nantinya duitnya akan mereka minta atau mereka gunakan untuk kepentingan mereka pribadi dengan berbagai macam alasan dan dalih sebagainya. Pokoknya mereka mau tipu-tipulah kepada Anda ya. Jangan ya teman-teman. Sudah banyak yang jadi korban. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya sehingga beban hutang Anda semakin bertambah banyak dan Anda semakin terjerat dan tenggelam di dalam yang namanya lingkaran setan pinjol. Ya teman-teman, sudah banyak yang mengalami. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi acuan bagi Anda untuk Anda tahu mana sajakah pinjol legal yang aman untuk digalbay. Dan jangan sampai Anda tergiur dengan yang namanya joki pinjol, jasa hapus data, jasa backup debt collector lapangan, dan jasa-jasa lainnya. Itu semua adalah penipuan, 100% penipuan. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat galbay, jangan pernah takut sama yang namanya debt collector, dan Anda akan terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.